Jadi minggu lalu gembala kita bicara mengenai, Pak Pina bicara mengenai bagaimana kita bisa melihat ke depan visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi, kapan terjadi, dan bagaimana cara mengerjakan perintah Tuhan. Dan Pak Pina bilang gini, yang menyentuh saya adalah Musa aja jarang sekali, hampir tidak pernah berbuat salah, tetapi sekali aja salah dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi kita semua yang sering melakukan kesalahan, ya sering melakukan kesalahan, tapi kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau Bapak Ibu diundang ke tanah perjanjian, masuk, ya masuk. Bilangan 27 ayat 12 bahwa waktu Musa disuruh naik, maka Musa masuk ke dalam pegunungan yang disebut Gunung Abarim. Dan Tuhan memperlihatkan tanah perjanjian yang orang Israel akan masuki. Abarim artinya adalah wilayah yang ada di seberang. Kemudian di Ulangan 34, Musa naik ke pegunungan Abarim, kemudian dia naik Gunung Nebo, kemudian dia naik lagi ke Pisga, itu adalah puncaknya. Nah di situ adalah digambarkan 3 topologi yang harus dimiliki orang percaya, itu mencapai destiny. Mencapai destiny. Sebab apa? Sebab Tuhan memberikan visi dan mimpi kepada orang Israel. Waktu mereka naik ke Abarim, ke Gunung Nebo, dan puncaknya Pisga. Ya, Abarim artinya visi ke depan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Nah, kalau kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin Tuhan pun akan memberikan visi kepada kita, mimpi kepada kita. Dan bulan lalu saya sempat sharing bahwa waktu Tuhan memberikan visi dan mimpi dalam hidup kita, maka mimpi yang Tuhan kasih adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh dengan damai, harapan yang penuh dengan harapan yang indah. Ya, dan kalau mimpi yang dari Tuhan, pasti mimpinya itu besar. Amin. Jauh lebih besar daripada mimpi kita. Apa yang kita mimpikan, mimpi Tuhan on top of our dreams. Selalu lebih besar dan lebih hebat, lebih dahsyat daripada mimpinya kita. Ya, dan yang menarik adalah pada waktu Tuhan memberikan mimpi dalam hidup kita, maka Tuhan membuka pintu. Janjinya di Wahyu 3 ayat 8 bahwa Tuhan, lihatlah aku membuka pintu kepadamu. Tuhan waktu buka pintu, dia tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun karena engkau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku, maka aku akan buka pintu. Ada mimpi yang Tuhan taruh, ada visi yang Tuhan taruh di depan, maka Tuhan buka pintu. Nah, kalau kita mau berjalan menuruti visi tersebut dan mimpi bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan backup semua hidup kita. Janji Tuhan, if God give you a vision, God will provide a provision. Jadi kalau Tuhan sudah kasih visi ke depan, mimpi ke depan, maka Tuhan akan kasih penyediaan secara supranatural dalam hidup kita, sehingga kita bisa berjalan terus-menerus bersama dengan Tuhan. Amen. Nah, hari ini saya lanjutin ya. Judulnya hari ini adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dengan membuat goals iman. Jadi kalau Tuhan sudah kasih mimpi yang besar, kasih visi yang besar dalam hidup kita, saya tidak tahu seberapa besar Bapak Ibu sudah dikasih. Dari yang kita bicarakan minggu lalu dan bulan lalu, kalau Bapak Ibu sudah tangkap mimpi tersebut, maka hari ini adalah step by stepnya bagaimana kita berjalan menuju mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita mau bertumbuh di hadapan Tuhan, kalau kita mau bertumbuh, maka kita perlu rencana Tuhan ada dalam hidup kita. Dan untuk perlu bertumbuh, maka kita perlu yang namanya goals, tujuan. Ya, Tuhan sudah kasih mimpi. Tetapi kita perlu berjalan target goals, bagaimana kita setiap goals yang ada menuju mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita mau bertumbuh, maka kita perlu yang namanya tujuan atau goals. Katakan goals. Ya, goals, oke. Nah, Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk. Nah, Ibrani 11 ayat 6, katakan seperti ini. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi kita balik. Kalau dengan iman,
maka kita jadi berkenan dengan Allah. Betul ya? Kalau kita berjalan dengan iman, maka the favor of God akan mengikuti hidup kita. Nah, kalau kita bikin goals ke depan, target ke depan, maka kita perlu ada yang namanya iman. Pada waktu kita bikin goals, itu pasti ada resiko yang namanya gagal. Setuju nggak? Kenapa jarang kita bikin goals? Kenapa kita jarang bikin target? Kenapa? Karena kita takut gagal, betul nggak? Setuju nggak? Kok udah deh, nggak usah bikin target deh, jalanin aja hidup ini mah padanya gitu ya. Bukannya pasrah itu, tetapi takut bikin target, takut bikin goals. Kalau saya terbiasa dengan goals, saya dan Vita terbiasa dengan goals. Setiap bulan, setiap minggu saya pantau goals saya. Saya ada di dalam Excel file. Jadi setiap bulan saya ada sebut monthly controller. Semua, itu saya goals. Itu saya udah lakukan, terbiasa lakukan ini. Tapi saya punya mimpi ke depan. Saya tahu, saya punya mimpi yang besar. Mimpi besar itu ada di dalam iPad saya. Tetapi every years, saya breakdown lagi setiap bulan, saya breakdown lagi setiap minggu. Itu saya bikin goals setiap minggu. Sampai per bulan. Nah itu saya udah terbiasa lakukan itu. Nah, apakah pernah gagal? Pasti pernah gagal. Pasti. Oleh karena itu orang yang tidak mau bikin goals, dia takut bahwa gue kemungkinan besar gagal. Daripada gagal, udah gak usah bikin target lah, ribet amat, repot, nanti juga gagal. Salah. Sebab sekali lagi balik, kalau kita mau bertumbuh, maka kita perlu yang namanya goals. Amen. Cara menyenangkan Tuhan adalah bukan komplain, marah-marah setiap hari. Tetapi cara menyenangkan Tuhan adalah kita percaya, mengandalkan Tuhan, dan punya iman berjalan menuju goals tersebut. Iman adalah kita melangkah dan bertindak untuk menuju goal tersebut, walaupun ada risiko gagal. Itu iman. Perlu iman. Betul. Oleh karena itu, mimpi yang berasal dari Tuhan itu mengandung resiko, pasti mengandung resiko. Tetapi kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, itu yang disebut dengan iman. Oleh karena itu goals itu perlu iman. Ibrani 11 ayat 6 tadi bilang gini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi dengan iman maka kita menjadi berkenan dengan Allah. Pada waktu kita membuat goals, maka kita perlu yang namanya iman. Betul ya? Kenapa? Karena mimpi dari Tuhan itu besar. Targetnya itu tinggi. Goal kita juga besar. Untuk menuju hal yang besar, maka kita perlu bikin goalsnya yang cukup besar. Nah, bikin goals besar itu punya risiko besar. Risiko gagal ada. Nah, untuk bisa berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan, itu perlu iman. Nah, pada waktu kita berjalan dengan iman, maka favor itu coming dalam hidup kita. Perkenanan itu hadir dalam hidup kita. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah dengar, yang tidak timbul dalam hati, Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita berjalan dengan iman. Favor itu coming, selalu datang dalam hidup kita. Amin. Nah, begitu juga dengan Daniel di kitab Daniel. Ya, kitab Daniel satu kali zamannya Israel pada waktu itu dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Dan Raja Nebukadnezar membangun satu patung yang emas yang tinggi besar. Dan setiap orang yang melewati patung tersebut harus menyembah patung itu. Tetapi ada 3-4 pemuda yang hebat, orang Israel, umur 20-an tahun, dan dia nggak takut. Setiap kali dia lewatin patung tersebut, mereka tidak mau menyembah. Lalu dipanggil sama Nebukadnezar, kenapa kamu tidak mau menyembah? Katanya seperti ini, Daniel 3:17-18, jika Allah yang kami puja sembah melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan ya Raja, itu yang disebut dengan faith. Dia yakin bahwa kalaupun dia harus masuk ke dalam perapian yang panas, dapur perapian yang panas sekalipun, maka imannya adalah Tuhan pasti melepaskan. Amin. Tetapi ayat ke-18, tetapi seandainya tidak, berarti ada risiko gagal nggak? Ada risiko gagal. Mereka tahu, ini 3 orang yang hebat, Sadra, Mesa, dan Abednego tahu persis, imannya hebat. Tetapi dia tahu, sekalipun gagal, seandainya pun tidak, hendaklah Tuhan mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan.
Wow. Jadi iman itu memang mengerti bahwa walaupun tuh berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi ada risiko gagal. Tetapi Tuhan akan backup hidup kita sampai kita berhasil. Oleh karena itu kalau kita berjalan sama dengan Tuhan, dengan iman, kita pasti ada risiko gagal itu akan terjadi. Kalau kita lihat, perhatikan gembala kita ya, Pak Pinem, Pak Wiryo, gereja kita. Kadang-kadang setiap kali bikin proyek yang besar, beli tanah, bangun ini, HOB, bla 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 dan lain-lain, itu punya resiko gagal nggak? Punya nggak resiko gagal? Gede banget resikonya, gagalnya banyak banget. Tetapi apakah gembala kita tetap stop atau berjalan? Berjalan. Dia tahu, dia berjalan sebab apa? Sebab resikonya besar, tantangannya makin besar. Maka imannya juga makin besar. Iman makin besar, favor perkenanan Tuhan pun akan makin besar dalam hidupnya. Amin. Iman itu tidak menggaransi mujizat itu datang pasti terjadi. Kadang-kadang kita punya iman, sembuh. Tapi juga nggak sembuh juga. Betul kan? Kadang-kadang seperti itu kan? Itu yang disebut dengan iman. Iman itu apapun yang terjadi, kalau sesuai dengan rencana Tuhan, kita tahu semua akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Semua pasti mendatangkan kedamaian dalam hidup kita. Semua pasti mendatangkan harapan, penuh dengan harapan di masa depan hidup kita. Amin? Itu iman. Jadi kesimpulannya gini. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang Tuhan sudah kasih mimpi yang besar dalam hidup kita. Kita bikin goal setting, step by step, berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun tantangannya besar, sekalipun ada resiko yang besar, sekalipun ada resiko yang gagal. Tetapi selama kita itu adalah rencana Tuhan, dan kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, itu yang disebut dengan iman. Amin? Setuju? Oke, next. Tuhan lebih tertarik melihat iman kita bertumbuh dibandingkan dengan kesuksesan dan berkat. Tuhan lebih interest iman kita naik dan bertumbuh. Mimpi yang Tuhan kasih itu membuat iman kita bertumbuh. Buat Tuhan, berkat supranatural itu gampang buat dia untuk dia supply ke kita. Very easy. Tetapi yang berat adalah bagaimana kita berjalan step by step menuju resiko dan kegagalan itu yang kita akan hadapi, itu yang berat. Nah, kalau kita punya iman, Tuhan tertarik waktu iman kita bertumbuh. Akibat iman kita bertumbuh, maka berkat dan kesuksesan itu datang dalam hidup kita. Jadi kesuksesan dan berkat itu adalah byproduct, akibat kita berjalan dengan iman. Ya, akibat kita berjalan dengan iman. Keberhasilan yang kita alami selalu dimulai dengan ketakutan. Apakah kita waktu berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan iman, itu perlu keberanian? Perlu, betul nggak? Kalau takut terus, maka kita tidak akan berjalan. Keberanian bukan tidak ada takut. Saya ulang, keberanian bukannya tidak tanpa takut, tetapi keberanian adalah tetap berjalan walaupun takut. Setuju? Keberanian bukan tanpa takut. Tapi keberanian itu adalah tantangan besar, resiko besar, tetapi kita akan tetap berjalan walaupun takut. Itu yang disebut dengan courage atau keberanian. Amsal 29 ayat 25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, maka dia akan dilindungi. Jadi kalau Bapak Ibu takut yang namanya kegagalan dan resiko waktu setting target, kita perlu iman. Amin. Yang paling gampang, saya kasih tips yang gampang. Redefinisi mengenai kegagalan dalam hidup kita. Mendefinisikan ulang mengenai kegagalan. Apa sih kegagalan itu buat di mata Tuhan? Kegagalan itu adalah bukannya terpuruk kita dan jatuh dan tidak bangun lagi, tetapi kegagalan di mata Tuhan adalah supaya kita mengerti rencana Tuhan. Jauh lebih besar daripada rencana kita sendiri. Buat Tuhan kegagalan itu adalah dibatalkan rencana kita, digagalkan rencana kita, supaya rencana Tuhan lebih besar jadi dalam hidup kita. Kalau rencana kita jadi, maka rencana Tuhan tidak jadi. Oleh karena itu kita digagalin dulu. Kok gagal sih Tuhan? Tuhan bilang dari belakang, tenang aja, rencanaku jauh lebih hebat daripada rencanamu. Amin.
Buat Tuhan kegagalan itu adalah membuat kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Iman kita bertumbuh. Nah, oleh karena itu, saya ada 6 alasan mengapa kita perlu goal iman. Ada 6 alasan kenapa kita perlu goal iman. Yang pertama adalah membuat goal adalah tanggung jawab rohani. Punya goal adalah tanggung jawab rohani. Membuat goal, kenapa rohani? Karena rohani kita perlu bertumbuh. Rohani kita perlu tetap berjalan dengan iman. Rohani kita itu perlu dikasih makan terus-menerus supaya bertumbuh. Ya. Oleh karena itu Paulus berkata di Filipi 3 ayat 12 sampai 15. Perhatikan baik-baik. 3 ayat dia bicara mengenai 3 kata goal. Yang pertama, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Itu goal. Bukan karena aku udah punya, tetapi karena aku mengejar goal tersebut. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi yang kulakukan adalah aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Itu goal. Jadi dia menghadapkan dirinya kepada apa yang ada di depan. Jangan dia melupakan apa yang ada di belakang. Dan berlari-lari kepada tujuan. Itu goal. Untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dia ngajak kita, ayo pikirin goals kita. Ayo pikirin berlari-lari menuju goal tersebut. Ayo pikirin untuk mengejar goal tersebut. Ya, dan jikalau yang lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Kalau kita berpikir mengenai goals dan kita berjalan, maka hal itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Jadi hari ini kita punya dua cara hidup. Yang hidup pertama, apakah kita mau setting goals atau memang kita tidak punya goal sama sekali. That's your choice. Hari ini kita bahas mengenai goals. Ini pilihan Bapak Ibu. Yang kedua, goals adalah pernyataan iman. Goals adalah pernyataan iman. Kenapa? Karena goals waktu kita setting, maka itu menyatakan dan mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. Waktu kita bikin goals, maka kita secara otomatis menyatakan dan mendeklarasikan kepada Tuhan, this is my faith. Ini adalah imanku. Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Tuhan. Jadi, kalau kita bikin goals, percayalah bahwa Tuhan akan bekerja lebih hebat daripada yang kita pikirkan sebelumnya. Jauh lebih dahsyat. Ada 2 kesalahan kita menetapkan goals. Yang pertama, terlalu rendah dan terlalu cepat. Hari ini, saya mau menantang Bapak Ibu. Bikin mimpi yang besar. No small dreams. Mimpi yang besar. Saya tidak tahu mimpimu apa. Apakah kamu mau pergi ke Israel? Apakah kamu mau bangun perusahaan yang baru? Apakah kamu memang mau investasi? Apakah kamu mau recovery dengan suami atau istrimu? Tidak tahu. Bikin mimpi yang besar. No small dreams. Karena mimpi yang besar membuat iman kita juga makin besar. Amen. Punya mimpi bersama dengan Tuhan. Sebab jadilah sesuai dengan iman kita. Ya, iman kita. Nah, habis ini saya berharap kita praktek langsung. Saya khotbah setengah lagi kita mulai praktek nanti. Jadi jangan teori terus. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju ya? Nah, sekarang goals apa yang kamu bikin hari ini? Pikir. Selama saya berbicara, saya berdoa sama Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kalian. Goals apa? Pertanyaannya satu gini. Goals apa yang akan kita buat yang perlu iman? That's the question. Itu pertanyaannya. Goals apa yang kita memerlukan iman untuk nyampe ke goal tersebut? Pikirkan. Goals yang benar adalah memaksa kita untuk punya iman dan percaya kepada Tuhan. Goals yang benar adalah memaksa kita berjalan dengan iman. Sebab tanpa goals yang tidak perlu iman, maka itu namanya ambisi. Kenapa? Karena kita pasti bisa lakukan dengan sendiri. Tanpa perlu iman, kita bisa lakukan. Itu kekuatanmu. Tuhan bilang kekuatanmu tidak seberapa. That's why dia buka pintu. Waktu buka pintu, goalsnya Tuhan besar. Goals besar, maka kita perlu iman. Iman mendatangkan favor perkenanan dalam hidup kita.
Untuk bisa bikin goal setting yang benar, kita perlu iman. Oleh karena itu, goals apa yang kalian bikin hari ini? Yang ketiga, itu pertanyaannya simpen ya. Yang ketiga, goals membuat fokus pada energi kita. Goals membuat kita fokus pada energi. Kita udah deh yang namanya marah-marah, gosip lah, segala macem lah. Kalau kita bikin goals, target, kita udah gak punya waktu untuk gitu-gituan. 1 Korintus 9:26, sebab itu aku berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi dia terus berlari dan memukul dengan tujuan. Jadi fokus kepada Tuhan berdasarkan energi dalam hidup kita yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Jangan terlalu banyak main TikTok. Siapa yang sering main TikTok di sini? Hah? Pernah ya? Bu Purba pernah main TikTok? Hebat. Hah? Ngaku aja. Iya, nggak apa-apa main TikTok. Tapi yang TikTok yang lebih memberkati orang ya, setuju ya? Oke. Malah kemarin ada lagu apa sih itu? Yang jadiin TikTok lagu Tuhan Yesus itu? Oh, Tuhan Yesus udah berubah. Itu jadi TikTok gitu. Saya lihatnya geli banget sih. Oke, yang keempat. Goals membuat kita terus berjalan. Goals membuat kita terus berjalan. Ya, goals membuat saya terus berjalan, menjadi tekun, tidak mudah menyerah, persisten, penuh komitmen, dan penuh dengan pengharapan. Goals itu waktu kita berjalan fokus pada energi kita, maka kita akan menjadi tekun. Karena susah, karena perlu iman, karena perlu tekun, gak mudah menyerah, persisten, perlu yang namanya komitmen, dan tidak gampang menyerah. Kalau goalsnya terlalu misalnya gampang menyerah, maka kita tidak akan nyampe ke goal tersebut. Pasti enggak. Ada namanya the power of endurance. Pernah power of endurance? Power of endurance ini gini. Going slow to go fast. Pernah dengar ini kata-kata ini? Jadi kalau kita lihat maraton lari ya, maka orang yang mau ngikut maraton, dia tidak bisa overnight langsung lari maraton. Daftar maraton, besok langsung maraton 42 kilo lari gitu ya. Langsung bengek, kayaknya langsung pingsan. Nggak bisa overnight. Itu perlu latihan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, untuk latihan berminggu-minggu dan berbulan-bulan, kayak kita ini, ya kalau mau ikut maraton, bisa nggak? Saya nggak tahu bisa apa nggak, kita umur segini bisa nggak? Yang anak-anak muda pasti bisa lah. Kayak Jovan, Abel tuh pasti bisa. Nah, tapi untuk nyampe ke sana, untuk maraton itu mereka perlu latihan. Nah, orang yang tidak biasa lari, maka jantungnya itu, ototnya tuh nggak kuat. Kardionya nggak kuat. Nah, waktu dia lari, dikit aja itu udah langsung tit gitu. Kalau pakai smartwatch langsung bunyi tit gitu karena ketinggian tuh jantungnya udah gitu ya. Nah, dia perlu latihan pelan-pelan. Nah, waktu dia pelan-pelan setiap hari seminggu beberapa kali, maka otot jantungnya makin lama makin kuat. Ototnya juga makin kuat. Daya tahan tubuhnya makin kuat. Nah, waktu berminggu-minggu dan berbulan-bulan, maka kardionya dia itu akan semakin kuat ototnya di jantungnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya napasnya jadi lebih panjang. Kalau napasnya lebih panjang, maka endurance atau daya tahan tubuhnya itu makin lama makin kuat. Nah, kalau dia latihan terus-menerus tanpa berhenti, maka dia perlu yang namanya komitmen, ketekunan, persistensi, dan gak gampang menyerah. Banyak orang menyerah tengah jalan, tapi kalau dia konsisten, maka dia tidak pernah menyerah. Nah, waktunya nanti, pada waktu dia sudah mulai berjalan dan berlari, makin lama makin kuat, dia akan lari maraton dengan kekuatan yang tuh dia sudah latih sekian lama. Nah, sama seperti Tuhan. Kalau kita bikin goals, kita perlu yang namanya baby step. Step kecil kita latihan. Tidak perlu step yang besar-besar, tidak perlu yang amaze, nggak usah. Goals, mimpi yang Tuhan berikan besar. Kalau kita mulai setting goals dari hari ini, maka kita mulai latihan step by step, baby step by baby step, kecil-kecil nggak apa-apa, lama-lama otot iman kita kuat, komitmen kita makin kuat, kita makin persisten, kita makin gak gampang menyerah, dan Tuhan akan backup hidup kita. Tanpa kita sadari, kapasitas kita bertambah, hikmat kita bertambah, iman kita bertambah, makin lama makin cepat.
makin lama makin cepat. Sehingga tanpa kita sadari, goal itu akan kita nyampe dengan sendirinya. Amin. Amin. Oleh karena itu, slow, gak apa-apa. Pak Thomas, saya cuma bisa begini. That's okay. Memang perlunya slow. Tapi lama-lama kita akan menjadi lebih cepat daripada orang dunia. Pasti. Amin. Nah, sama juga kalau saya belum pernah masuk rumah sakit, puji Tuhan. Dan saya waktu temenin mami saya, papi saya, kalau dia di rumah mereka ke rumah sakit, biasanya suster juga seperti itu ya. Kalau dia udah mulai duduk ya om, duduk. Sudah bisa duduk, sudah bisa makan sendiri ya om, makan sendiri pelan-pelan. Udah bisa ya om, oke besok berdiri ya om, berdiri sendiri ya. Kata suster bilang, targetnya kecil-kecil. Berdiri bisa, kalau udah mulai berdiri om ke WC sendiri ya. Besoknya ke WC sendiri. Kalau udah, om lah jalan ya. Di hall ya, mulai jalan keliling ya. Jalan, step by step. Dia gak suruh lari sih. Tapi udah cukup, jalan aja udah cukup. Nah, waktu dia berjalan makin lama, makin kuat, makin kuat. Nah, kita mau seperti itu hari ini. Men, kita mau step by step. Nah, yang kelima, goals akan membangun karakter dalam hidup kita. The greatest benefit, keuntungan yang terbesar dari goals waktu kita berjalan step by step adalah bukan apa yang kita akan dapatkan. Enggak penting buat Tuhan. Itu akibat. Tetapi yang terbesar dan terpenting adalah bagaimana karakter kita dibentuk setiap proses yang kita lalui. Yang terpenting adalah waktu kita berjalan menuju goal tersebut, proses itu yang terpenting. Proses yang kita lalui itu yang terpenting. Sebab waktu proses yang berat itu penuh dengan kegagalan, penuh dengan ketantangan yang besar, penuh dengan perlu hikmat yang besar, perlu favor yang besar, maka iman kita makin lama bertumbuh. Dan karakter kita juga makin kuat. Sama seperti tadi, otot jantung kita pun makin kuat. Ini otot iman kita makin berkuat. Itu yang terpenting. Buat Tuhan adalah goals akan membangun karakter dalam hidup kita. Filipi 3:12b, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, belum. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Bagi Paulus yang terpenting adalah mengejar goals. Bukan mengejar goals, tetapi proses waktu dia berlari. Proses waktu dia berjalan menuju goal tersebut. Amin. Yang terakhir 6. Goals yang baik akan mendapatkan reward. Hadiah. Dari mana hadiahnya? Yang pertama, kita akan dihormati oleh manusia. Tanpa kita sadari waktu kita bikin goals yang benar dan berjalan dengan iman, maka kita akan dihormati. Amsal 11:27, siapa yang mengejar kebaikan berusaha untuk dikenal orang. Bahasa Inggrisnya adalah seperti ini. If your goals are good, you will be respected. Jadi kalau kita punya goal yang benar dan kita berjalan menuju goal tersebut, maka secara otomatis kita akan dihormati oleh manusia. Amin. Buat kita nggak terlalu penting dihormati manusia. Yang terpenting adalah yang kedua, berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Kalau kita bikin goals, maka Tuhan berkenan. 1 Korintus 9:25-26a, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dari pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Pada waktu kita berlari mengambil bagian dalam pertandingan, dan aku berlari tanpa tujuan, dia bukan hanya memukul tanpa sembarangan, tetapi waktu dia berjalan, bertanding menuju gol tersebut, maka sudah bisa dipastikan kita akan memperoleh namanya mahkota abadi. Eternal life. Satu perkenanan Tuhan yang luar biasa. Itu bukan yang kita mimpi-mimpikan. Amin. Selama hidup ini, yang kita inginkan adalah kita mendapatkan mahkota abadi bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, ayo lari, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau praktek. Saya tinggal 3 slide lagi, selesai hari ini. Cepat aja. Boleh Bapak Ibu, pengerja boleh bagiin 1 lembar kertas. Saya ada 1 lembar kertas yang goal 100 hari, ya. Saya bikin goal 100 hari itu adalah goals yang kita setting hari ini, malam ini, atau besok pagi at least. Bapak Ibu, tolong berdoa, tanya sama Tuhan, ya, tanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, saya mau bikin goal 100 hari. Goal 100 hari saya. Kalau Bapak Ibu sudah dapat mimpi yang besar dari Tuhan, bingung,
Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan satu visi yang besar dari Tuhan, bingung mau ngapain, let's do goals 100 days. 100 hari cukup. Setuju? Mau prakteknya? Setuju ya? Udah ya? Oke. Sudah semua dapat ya? Oke. Goals, saya sebut goals 100 hari. Berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Yang pertama, apa tujuan yang paling penting yang ingin saya capai dalam 100 hari ke depan dengan bantuan Tuhan? Dengan bantuan Tuhan. What is your goals? Apa goalsmu yang paling penting? Yang paling penting hari ini. Yang kamu pikirkan hari ini. Tapi perlu bantuan Tuhan. Kalau tanpa bantuan Tuhan itu ambisi namanya. Oke? Kita mau goalsnya dari Tuhan. Pikirkan, saya tidak tahu. Apakah mungkin ada Bapak Ibu yang membangun perusahaan baru misalnya? Tulis, 100 hari itu saya mau ngapain? Apakah Bapak Ibu mau recovery dengan suami dan istri misalnya? Ataukah Bapak Ibu mau menurunkan berat badan misalnya? 100 hari ke depan? Turun 8 kilo misalnya? Atau ada yang mau naikin berat badan? Saya tidak tahu. Apa yang terpenting? What is the most important? Tapi perlu bantuan Tuhan. Kalau Tuhan nggak bantu, kayaknya nggak mungkin sampai. Oke, pikirkan. Saya berdoa hari ini, Roh Kudus berbicara. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidupmu hari ini. Oke ya, kalau Bapak Ibu belum dapat hari ini, that's okay. Pulang, pikirkan, doa sama Tuhan, atau besok pagi, tulis. Yang kedua, ministry apa yang paling penting yang ingin saya capai dalam 100 hari ke depan dengan bantuan Tuhan? Ministry itu adalah bukan artinya melayani di sini dan lain, nggak usah. Ministry itu adalah membantu orang lain, itu disebut ministry. Membantu orang lain disebut ministry. Tulis, misalnya, oke, setiap kali Gojek datang, saya kasih aqua. Setiap kali saya mau tolong orang lain, saya mau tolong dia, saya mau tolong si ini, saya mau tolong si ini, itu disebut ministry. Om, papanya Feby saya lupa, Om ini udah tua, tapi dia menolong keluarga Tan. Betul ya Om ya? Keluarga Tan. Dia tolong. Walaupun udah ada umur. Bu Purba. Senior. Yang sudah umas. Apakah ada target? Mesti tulis target. Apa yang akan kamu tolong hari ini? 100 hari. Ya. Apa yang Tuhan perlu bantuan kita untuk tujuan. Kalau bikin perusahaan baru misalnya, tulis. Apa dalam 100 hari ini mau ngapain? Dan perlu bantuan Tuhan. Ya. Yang kedua, evaluasi. Waktu kita berjalan selama 100 hari itu, evaluasi 100 hari itu satu. Goals, apakah goals tersebut memuliakan Tuhan atau enggak? Apakah apa yang saya setting goals selama 100 hari itu setiap hari saya mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Kalau tidak memuliakan Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Goals yang memuliakan nama Tuhan itu membuat kita lebih mengasihi orang lain. Patokannya seperti itu. Kita lebih mengasihi orang lain, kita lebih percaya kepada Tuhan, kita lebih melayani orang lain, kita lebih mengucap syukur sama Tuhan, kita lebih lebih sabar, bahkan kita lebih punya iman berjalan dengan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dengan harganya lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amen. Apapun yang kita lakukan, setting goals hari ini, muliakan nama Tuhan. Itu patokan yang pertama. Yang kedua, evaluasi yang kedua, apakah goal tersebut dimotivasi oleh yang namanya kasih? Atau bukan kasih, ego. Apakah kecemburuan, keserakahan, apakah pengen memanipulasi, ataukah merasa bersalah? Apa? Atau memang dimotivasi oleh yang namanya kasih. 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh kasih, karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi kasih itu the most important. Jadi selama kita berjalan menuju 100 goal tersebut, 100 hari goals, maka kita perlu setiap kali kita melakukan penuh dengan kasih. Yang ketiga, apakah goal tersebut membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan?
Tuhan gak nyampe nih kayaknya 100 hari ini. Kayaknya goalsnya terlalu berat. Itu yang membuat kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang membuat kita berjalan dengan iman. Sehingga perkenanan Tuhan nyampe dalam hidup kita. Amen. Hati manusia memikirkan jalan-jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Yang terakhir. 3 sumber daya yang diperlukan untuk mencapai goals. Untuk sampai goals 100 hari, saya setting 100 hari ya, kita baby step. Step kecil. Lama-lama 100 hari nyampe. Waktu 100 hari nyampe, saya pengen Bapak Ibu bersaksi di tempat ini. Paling enggak, Kersel lah bersaksi. Paling enggak, kasih tahu saya lah. Pak Thomas, saya achieve nih goalsnya seperti ini. Ya, yang pertama, sumber daya apa? Yang pertama adalah Roh Allah. Kita perlu Roh Allah yang akan memberikan kita kekuatan. Kita perlu backup dari Roh Allah untuk kita bisa berjalan 100 hari itu. Zakaria 4:6, maka berbicara Elia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita perlu resource dari surga. Kita perlu Roh Allah yang hadir dalam hidup kita untuk kita bisa menyelesaikan goals kita selama 100 hari tersebut. Amen. Kita perlu Roh Allah yang menolong kita. Yang kedua, kita perlu firman Tuhan. Firman, jangan bolong baca SMA. Selama 100 hari, pastikan setiap hari kita baca firman. Yohanes 1:8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selama kita terpaut akan firman dan merenungkan siang dan malam, maka goals selama 100 hari itu pasti kita akan achieve dalam nama Yesus. Amen. Terakhir, kita perlu resource yang terakhir. Saya perlu teman seiman dalam Tuhan yang akan memberikan support dalam hidup saya. Pengkhotbah 4:12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan, 3 lembar tidak mudah diputuskan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi, The Message Bible dibilang gini, by yourself you are unprotected. Jadi kalau kita sendiri itu kita tidak diproteksi. But with a friend, you can face the worst. Dengan teman, berdua, suami istri, atau teman dekat, teman sepelayanan, berdua, maka kita bisa menghadapi yang paling buruk sekalipun. Berdua. And a group of 3 is even better. 1, unprotected. Yang kedua, kalau berdua, kita masih bisa menghadapi yang paling buruk sekalipun. Ketiga, kalau kita bertiga atau lebih, even better, kita bisa mengalahkan dunia. Kita bisa mengalahkan tantangan. Kita mengalahkan namanya ketakutan dan kekhawatiran. Bertiga dan lebih. Oleh karena itu, masuk Kersel. The rope braided with the 3 strands is not easily snapped. Jadi, 3 lembar yang dijilid, itu tidak akan pernah robek. Kalau kita bisa ikut Kersel, semua ikut Kersel, dan kita sharing, maka kita tidak akan mudah dipatahkan dan dikalahkan oleh dunia. Oleh karena itu, Kersel is a must. Itu adalah keharusan yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi, yang harus kita ikuti. Kenapa? Karena membuat hidup kita diproteksi. Karena ada teman seiman yang bisa bersama-sama sharing, memotivasi satu dengan yang lain. Siapa di sini yang udah ikut Kersel? Sudah? Ada yang belum? Ikut Kersel. Sendiri sulit buat kita untuk mengalahkan, unprotected. Kalau berdua suami istri, kita bisa menghadapi. Yang ketiga, tidak mudah dipatahkan. Amen. Nah, homeworknya adalah, PR-nya adalah set goals selama 100 hari. 100 hari itu, baca firman jangan putus, kemudian sharing di Kersel, Bapak Ibu. Yang terakhir, WA ke saya, setiap kesaksian yang sudah Bapak Ibu jalankan selama 100 hari. Amin. Kalau saya percaya selama 100 hari, kalau kita lakukan ini, maka kita akan bikin 100 hari berikutnya. Tanpa kita sadari, mimpi yang besar yang Tuhan siapkan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya minta worship leader. Mengiringmu seumur